Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan Dia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kamu lakukan jika hari ini kamu divonis sehat dari sebuah penyakit yang mengancam nyawamu selama ini? Apa yang kamu lakukan jika semua hutang-hutangmu dikatakan lunas saat ini? Apa yang kamu lakukan jika konflikmu yang begitu besar dengan pasanganmu dikatakan telah selesai dan tuntas pada hari ini? Saya yakin kamu dan kita semua akan bersukacita dan sangat berbahagia karena beban yang menumpuk selama ini di dalam pikiran dan hati telah selesai dan hilang. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kepada siapakah kamu bersyukur jika pergumulanmu telah selesai? Dan sampai berapa lamakah kamu konsisten senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita sudah sering kali ditolong oleh Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita. Mulai dari yang terkecil sampai yang terberat. Tetapi pada faktanya setelah kita ditolong oleh Tuhan, kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada Tuhan. Memang saat kita menghadapi pergumulan itu, kita sering berdoa sampai menangis berurai air mata. Namun setelah permintaan itu diberikan kepada kita, kita melupakan Tuhan begitu saja. Maka firman Tuhan hari inilah yang menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan selama hidup kita ini. Daud menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan ketika Tuhan membebaskan dia dari cengkeraman musuh-musuhnya, termasuk dari cengkeraman Saul. Daud menyadari bahwa dia bisa lepas dari setiap cengkeraman itu
bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya, tetapi semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Sebab dia percaya bahwa Tuhan itu seperti bukit batu dan gunung batu. Gunung batu adalah sebuah tempat perlindungan dalam pertempuran. Jika kita berlindung di baliknya, maka kita akan selamat dari berbagai serangan musuh-musuh. Seperti itulah Daud merasakan pertolongan dari Tuhan. Walaupun Saul sering kali merencanakan yang jahat, yang buruk kepada dia. Tetapi pada dasarnya tidak sekalipun dia bisa menangkap Daud. Padahal dia seorang raja, seorang yang paling berkuasa saat itu. Tetapi jika Allah sudah di pihak Daud, jika Allah sudah menolong Daud, maka tak ada satupun rencana Saul yang berhasil. Padahal kita tahu bersama-sama, saat Daud dikejar oleh Saul, Daud merasakan hidupnya yang tidak berdaya. Dia merasakan sudah banyak tali-tali yang siap membelit dia. Ada banyak perangkap-perangkap yang akan menjebak dia, yang menjatuhkan dia, yang menghancurkan hidupnya. Tetapi pada akhirnya, pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Sehingga dia bisa selamat dari semua cengkraman-cengkraman musuhnya. Dan sebagai ucapan syukurnya, responnya kepada Tuhan, dia mengucapkan nyanyian syukur ini kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan yang besar. Dia bersyukur kepada Tuhan sang penolong yang sejati. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong dia ketika kesesakan menimpa hidup. Dan di ayat 7 dia mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya setiap hari ada banyak yang mencengkeram kita. Ada banyak hal yang menjatuhkan kita, menekan kita. Maka pengalaman Daud ini harus menjadi refleksi iman bagi kita. Ketika dalam setiap kesesakan, kesusahan, beban yang kita alami, tetaplah berseru kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, sebab Dia mendengarkan suara dan jeritan hamba-hambanya yang menderita. Dan ingatlah dan yakinilah selalu, dalam setiap kesukaran-kesukaran, setiap tantangan hidup, setiap cengkraman yang ada pada kita, siapa yang melepaskan kita dari sana? Hanya satu jawabannya, yaitu Tuhan gunung batu kita. Karena itu tetaplah berlindung di gunung batu Tuhan. Sebab itulah tempat bagi kita untuk berlindung dari semua pergumulan dunia ini. Tuhanlah tempat pertolongan kita yang tidak mengecewakan. Tuhanlah pengharapan kita yang tidak pernah melupakan kita. Di saat kesukaran, kesulitan, pergumulan yang berat, ingatlah selalu ada Tuhan, tempat kita untuk bersandar dan menemukan kekuatan dalam setiap pergumulan itu. Maka saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saat pergumulan menimpamu, jangan lari dari Tuhan.
Tetaplah berseru, bermohon pada Dia, sebab Dialah tempat kita satu-satunya perlindungan yang aman. Ada sebuah cerita sederhana seperti ini. Ada seorang pria kaya yang memiliki banyak sekali kekayaan. Tetapi dalam hatinya ada banyak kekhawatiran, kegelisahan, dan ketidakbahagiaan. Lalu suatu saat dia pergi mencari kebahagiaan, ketenangan. Dia pergi ke sebuah bioskop. Di sana dia berdansa dan meminum minuman keras. Tetapi saat itu dia sangat happy. Tetapi setelah semua peristiwa itu terjadi, dia kembali merasa kesepian. Ternyata apa yang terjadi di bioskop, di bar itu tidak pernah bisa memberikan dia ketenangan. Awal-awal dia merasa senang, tetapi di akhirnya dia merasa kekosongan. Lalu dia pergi ke sebuah pulau dan tinggal di sebuah villa yang mewah. Awal-awal dia juga merasa tenang dan bahagia di sana. Tetapi kemudian dia merasakan bahwa hatinya sangat kosong. Dia belum menemukan kedamaian yang sesungguhnya itu. Kemudian dia membangun sebuah bunker, tempat persembunyian di dalam tanah. Dia merasa di dalam situ dia aman dari musuh-musuhnya, saingannya. Tetapi hatinya tetap gelisah. Lalu suatu saat dia naik pesawat. Dia ingin mengelilingi dunia mencari tempat ketenangan. Lalu di tengah perjalanan, pesawat itu mengalami turbulensi yang sangat besar. Semua yang ada di dalam pesawat itu ketakutan, termasuk pramugarinya. Semua takut, semua was-was, semua cemas termasuk dia. Karena semua mengalami ketakutan akan kematian. Tetapi dia sangat heran. Karena seorang pria yang duduk di sampingnya, pria yang sederhana, tampak tenang, tidak takut ketika turbulensi itu ada. Dia kebingungan. Kenapa dia bisa begitu tenang saat turbulensi begitu besar terjadi? Lalu setelah peristiwa turbulensi itu selesai, dia bertanya kepada pria yang dijawabnya, "Kenapa ketika turbulensi itu ada kamu tenang? Padahal semua orang yang di dalam pesawat itu begitu khawatir dan ketakutan." Lalu si pria sederhana itu berkata seperti ini, "Kenapa aku tenang? Kenapa hatiku tidak gelisah?" Dia mengatakan, "Tuhan itu adalah gunung batuku. Gunung batu itu adalah pertolonganku. Bahwa pada Tuhanlah keselamatanku. Aku tidak bisa berdaya dalam hidupku. Tapi ada Tuhan yang selalu menolong aku. Dalam setiap kesusahan, dalam setiap kekhawatiran, saya percaya Tuhan itu lebih tahu hidupku daripada aku sendiri." Dan mendengar jawaban si pria itu, si pria kaya ini tersadar, "Aku memiliki segalanya. Harta, kekayaan, semua aku miliki. Tetapi hatiku kenapa tidak tenang?" Justru pria sederhana ini hatinya tenang. Ternyata karena dia memiliki iman yang benar. Memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Maka ketika ada goncangan, ancaman dalam hidupnya, dia tetap tenang. Dia sadar, si pria ini sadar bahwa ternyata satu hal yang kurang dalam dirinya hari ini, dia kurang beriman kepada Tuhan. Dia kurang mengenal Tuhan, sehingga ketika turbulensi ada, dia ketakutan, kebingungan. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa saja harta dunia ini kita tidak miliki. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan satu-satunya sebagai gunung batu, Dialah yang akan memberikan ketenangan, kekuatan, pertolongan bagi kita.
maka hari ini tetaplah berseru kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.